Ya cinta daku, dan ampuniku, akan rela berikannya. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, dari Dia
Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh berada di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengasihani kami. Kami bersyukur Tuhan kami menjadi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami umat-Mu datang hari ini menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Kami datang hari ini menikmati kasih-Mu yang besar, yang nyata hari ini bagi kami. Lewat firman pengajaran-Mu, lewat korban-Mu Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami. Layakkan kami semuanya, urapi kami semuanya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan segala hati kami memuliakan Engkau hari ini. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Berkarya Engkau mengurapi kami. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, singer, pelayan koletan, pelayan perjamuan suci. Semuanya berada dalam urapan-Mu dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Mari Kau pakai urapi hamba-Mu Tuhan. Berkarya Engkau di tengah-tengah kami. Lewat kelimpahan firman-Mu, pakai urapi Tuhan. Biarlah sungguh lidah bibir-Mu hamba-Mu menjadi saluran berita firman Tuhan. Dan kami semuanya boleh menikmati perhatian Tuhan, kasih Tuhan yang besar bagi kami, menolong kami Tuhan, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong untuk bersama-sama kami menikmati firman-Mu. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka. Jika sakit Engkau sembuhkan, jika lemah Tuhan kuatkan. Dalam segala pergumulan Tuhan menolong mereka. Lingkungan kami ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagi-Mu. Engkau Allah kami yang memberkati kami pada hari ini. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan dalam saudara, segala pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat hari ini, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar enyahlah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami perlaskan ibadah kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur betapa besar kasih-Nya, berlimpah kasih-Nya, tidak berkesudahan dicurahkan bagi kita. Dan hari ini oleh kasih-Nya juga kita boleh ada di tempat ini untuk beribadah kepada Dia, Allah yang mengasihi kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Tangkap pujian kita. Roh Kudus manunggal dalamku.
kita angkat tangan kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita dengan bersukacita. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Roh Kudus turunlah sekarang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kami persilakan dulu. Haleluya. 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 Masih tangkap pujian kita, curahan Roh Kudus. Haleluya. Bergandeng tangan
Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan menikmati kasih Tuhan yang besar lewat firman pengajarannya. Kita siapkan hati kita dan kita nikmati perhatian Tuhan. Saya ingin kita semua bersama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Firman-Mu yang kuasa. Kita katakan firman-Mu yang
Firman-Mu membentuk kami Tuhan, bahkan dalam setiap pergumulan kami. Firman-Mu yang dibukakan membuka jalan bagi kami, jalan keluar, masa depan, jalan terang. Engkau berikan bagi kami melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dalam urapan Roh Kudus, sehingga kami percaya, kami yakin, sampai firman-Mu mengubah kami, sampai satu saat kami serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Nyata urapan Roh Kudus kepada kami semua. Biarlah ketenangan dari sorga bagi kami malam ini. Engkau memberkati kami melalui firman-Mu dan perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Jika masih ada pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini, penuh ketenangan, damai sejahtera untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, malam ini kita bersyukur di awal tahun baru ini, masih suasana tahun baru, kami menyampaikan salam sejahtera, selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan, dikasih Tuhan kekuatan bagi kita di tahun yang baru, tahun 2021 ini, saudara-saudara. Kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita, berkat jasmani, semua Tuhan sediakan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Ini merupakan PA pertama di tahun baru ini, tahun 2021 ini. Kita datang untuk masih melanjutkan suratan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ya, di kebaktian yang lalu, awal tahun baru kita dihadapkan hanya dekat Tuhan saja, kita tenang. Ya, baru kemarin berlari, saudara-saudara, berlari kepada tujuan untuk meraih panggilan surgawi. Ya, puji Tuhan. Dan malam ini kita akan mempelajari ada 3 nasihat Rasul Paulus, bagian terakhir dari nasihatnya di pasal 4 dari Filipi, saudara-saudara. Sebagian sudah kita pelajari dan malam ini kita pelajari lagi beberapa hal, saudara-saudara. Ada 3 nasihat terakhir, yaitu Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudara temukan dulu di Alkitab saudara, lalu kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama Filipi pasal 4 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 6. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. 2. Euodia aku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan terus. Bahkan ku minta kepada juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ada 3 nasihat
terakhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pertama, supaya berdiri teguh di dalam Tuhan. Kemarin di akhir tahun 2020 ya, berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, harus punya kekuatan untuk berdiri di dalam Tuhan, untuk melawan kemarin sudah kita lihat ada anjing-anjing penjilat, pekerja-pekerja palsu dan seterusnya. Sudah kita lihat berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, kekuatan di dalam Tuhan. Karena ada juga orang berdiri teguh bukan di dalam Tuhan. Ya, berdiri teguh di dalam kekuatan daging, kekuatan kegelapan dan seterusnya. Ya, jadi ini yang harus kita miliki, punya pendirian, punya sikap teguh di dalam Tuhan. Ya, pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Sudah kita pelajari itu. Dan yang kedua, ayat yang kedua ini, sehati sepikir dalam Tuhan. Juga sudah agak panjang lebar kita pelajari itu, sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, di awal tahun 2021 ini ayat yang keempat yang kita pelajari. Itu saya baca demikian, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, ini yang kita pelajari hari-hari ini saudara-saudara sekalian. Ya, bersukacita di dalam Tuhan. Tidak sekedar sukacita, karena ada dua tentang sukacita. Ya, ada sukacita di dalam Tuhan, ada juga sukacita di luar Tuhan. Kita ditanya ini, sukacita kita di pihak mana kita? Sukacita di dalam Tuhan atau sukacita di luar Tuhan? Ya, kita kan harus tengok itu. Lah kalau kita nggak pernah beribadah, nggak pernah berdoa, nggak pernah ada hubungan dengan Tuhan, bersukacita, ini perlu dipertanyakan saudara-saudara. Karena sukacita sekarang ini kalau tidak di dalam Tuhan akan berakhir dengan ratap tangis dan kertak gigi di dalam neraka. Tapi sebaliknya, kalau kita hari-hari ini mengalami banyak hal, satu saat kita bersukacita di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, malam ini yang kita pelajari saudara-saudara. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, sukacita di dalam Tuhan. Lalu kita tanya, apa sih sukacita saya dengan Tuhan? Kalau berkat-berkat lebih banyak, lebih kaya orang ditimbang dengan saya yang cinta Tuhan. Jabatan lebih hebat jabatan orang. Kesenangan dunia, nggak punya Tuhan pun senangnya orang-orang di dunia sana. Lalu apa bedanya saya, sukacita saya dengan sukacita orang lain? Kan sampai bisa kita perjelas. Kalau Rasul Paulus menulis ini, dia berada di penjara Roma, seharusnya dia nggak bersukacita, bersedih hatilah. Kalau dagingnya ya bersungut-sungut, karena dia di penjara bukan karena perbuatan dosa, dia di penjara karena Injil, saudara-saudara. Secara naluri ya seharusnya dia nggak tulis sukacita ini. Seharusnya ditulis dari menurut dagingnya, menurut perasaannya. Bersedihlah kita ya. Kita kok di penjara begini, ikut Tuhan kok menderita kita. Ya, dia menderita di penjara karena firman. Nah, jemaat Filipi juga waktu itu menghadapi banyak hal penderitaan. Bayangkan jemaat Filipi kaum minoritas. Ya, dari luar menghadapi tantangan terus, minoritas selalu dihadapkan dari luar, dari dalam. Ada penjilat-penjilat, ada ajaran-ajaran tidak sehat, ada memanfaatkan situasi untuk jemaat kecil ini makin habis, saudara-saudara. Ya, menurut dagingnya, perasaannya nggak layak, langkah pantaslah bersukacita, seharusnya berduka cita. Tapi ayat ini ditulis, saudara-saudara. Bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu apa yang membuat dia sukacita? Kita tanya diri kita hari ini, malam ini, apa sih membuat saya sukacita di dalam Tuhan? Ya, apa sukacita saya di dalam Tuhan? Nah, inilah yang kita lihat saudara-saudara, supaya
Sukacita kita berbeda dengan sukacita yang di luar Tuhan. Jangan iri kita. Nah, pemazmur pernah juga iri. Aduh, kalau aku lihat, ya aku melihat orang-orang berdosa itu enak hidupnya dengan mencobai Tuhan juga. Mereka hampir tergelincir aku melihat orang-orang berdosa. Ya, tapi pemazmur tidak mau demikian. Ya, karena dia memiliki sukacita dari Tuhan. Dan malam ini juga ini yang kita pelajari. Ya, apa yang membuat jemaat Filipi bersukacita? Apa yang membuat Paulus bersukacita? Hartakah, jabatankah, kesenangan dunia? Bukan, saudara-saudara. Tapi sukacita yang ada bagi Rasul Paulus dan sidang jemaat, bahkan bagi kita di hari-hari ini. Pertama, karena sudah ditebus Tuhan kita dari dosa kita. Gak bisa harta kita menyelesaikan dosa kita, mengampuni dosa kita. Tapi dengan darah yang mahal kita sudah dibeli, kita sudah ditebus. Sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Ini sukacita kita. Ya, gak terpengaruh dengan harta, dengan uang. Gak pengaruh itu, saudara-saudara. Sukacita di dalam Tuhan. Kita sudah ditebus, diampuni, dihapus dosa kita. Ya, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Dan ini kita pertahankan selama kita hidup dalam kebenaran. Apapun keadaan dunia ini, apapun keadaan ekonomi kita, keadaan kesehatan kita, keadaan yang menimpa kita, enggak hilang sukacita kita. Saya sudah hidup di dalam kebenaran. Itu sama dengan saya sudah berada di Pola Tabernakel, sudah berada di suasana halaman kerajaan surga. Itu sukacita kita. Itulah sukacita di dalam Tuhan. Jadi jangan nanti kita di tengah-tengah situasi ini orang mengeluh, orang bersungut-sungut, kita ikut. Karena nggak mengerti kita sukacita dari Tuhan. Orang luar sana nggak hidup di dalam kebenaran. Bahkan orang di luar sana sukacita di luar Tuhan berbeda sekali. Sukacita karena hidup dalam kejahatan. Kan banyak orang berpesta karena kejahatan. Dia dapat penghasilan yang gak benar, berpesta-pesta dia. Ya, berpesta dengan mabuk-mabuk, narkoba, apalagi sekarang kejahatan, kenajisan. Mereka bersukacita di dalam dosa, bersukacita di luar Tuhan. Dan ini harus kita hindari. Menjelang kedatangan Tuhan, dua sukacita ini harus jelas bagi kita. Sukacita dalam Tuhan atau sukacita di luar Tuhan. Kita harus ambil, saya bersukacita di dalam Tuhan. Apa itu? Tuhan sudah hapuskan dosa saya dengan darah yang mahal. Diampuni saya. Suasana tahun baru ini sudah kita nggak ingat-ingat lagi dosa-dosa tahun 2020. Kebatian kemarin kita bilang. Supaya kita bisa berlari memenuhi tujuan panggilan surgawi. Tanggalkanlah. Jangan lagi menoleh ke belakang. Tanggalkan masa lalu kita. Buang segala yang merintangi kita. Dan puji Tuhan, hari-hari ini kita sudah berada dalam hidup bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa. Jangan pikul-pikul dosa. Ibrani berkata dosa itulah merintangi kita. Ya, merintangi bukan hanya merintangi hal, sampai merintangi perkara jasmani, seluruh hidup kita dirintangi dengan perbuatan dosa ini, saudara-saudara sekalian. Ya, makanya kita bersyukur, saudara-saudara. Kita lihat, jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Apa itu? Karena kita dibenarkan. Bersukacitalah kita. Dan memang untuk hidup benar, hanya Kristus yang bisa mengerjakan bagi kita. Oleh darahnya, oleh korbannya. Kita tidak ada kemampuan kita untuk itu, saudara-saudara. Apalagi sukacita kita karena kita dikuduskan. Bukan kita kudus, kita enggak kudus. Kita disucikan, kita dikuduskan oleh firman yang terus menerus kita dengar. Jadi kalau kita kudus bukan untuk disombongkan, supaya kita makin merendahkan diri. Tuhan, aku enggak bisa kudus dari diriku sendiri. Tapi karena firman Allah yang terus menyucikan saya, setiap firman ku dengar, disucikan hidup saya. Baru saya bersukacita. Ya, sukacita saya karena saya dikuduskan,
dibenarkan tadi pertama. Yang kedua, kita dikuduskan, saudara-saudara. Ya, setiap firman yang kita dengar itulah yang selalu menguduskan kita. Tentang kebenaran 1 Petrus berapa itu, kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Nah, ini sukacita kita lebih dari harta. Berapa banyak emas kita bisa menebus itu? Gak bisa, saudara. 1 Petrus 1 ayat 18. Ya, kita ditebus dengan darah yang mahal. Demikian 1 Petrus 1 ayat 18 demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tapi ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita dibenarkan oleh Kristus. Jadi kalau kita hidup benar bukan karena kita membenarkan diri. Kan banyak juga orang membenarkan diri gak mau mengaku dosa. Itu membenarkan diri, enggak benar. Ya, supaya kita dibenarkan oleh darah Kristus, darah Yesus yang mahal itu sudah tertumpah untuk menembus dosa kita. Ya, kalau masih ada dosa kita, 1 Yohanes berkata mengaku kita. Ya, mengaku. Kalau Yesus sampai mati untuk membayar dosa kita, kita hanya disuruh mengaku. Ya, 1 Yohanes. Dan banyak orang lebih baik tidak mengaku, ya, supaya enggak malu dia, jadi enggak mengaku dosanya. Setiap tidak mengaku dosa, biar orangnya mati, dosanya tetap hidup. Itulah dosa yang tidak diakui. Dia sudah mati, tapi dosanya tetap hidup. Dosanya itu nanti berseru-seru, saudara-saudara. 1 Yohanes bagi kita, ya, 1 Yohanes demikian. 1 Yohanes 1 ayat 8. Ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9. Jika kita mengaku dosa kita, nah mengaku. Kalau Yesus dosa kita dipikul, kita nggak disuruh mikul dosa kita, mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Coba indahnya, saudara-saudara. Inilah sukacita kita. Ya, jadi sukacita di dalam Tuhan karena dosanya sudah diampuni, dia hidup dalam kebenaran. Tidak lagi terpengaruh dengan situasi dunia. Jadi saudara, hari-hari ini harus jangan sukacita kita. Aduh, wah saya banyak sukacita lah saya. Masalah saya nggak ada sukacita, itu di luar Tuhan itu. Tapi saya sukacita, sudah Tuhan selamatkan saya dari dosa saya, dilepaskan dan saya hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saya hidup di dalam kekudusan karena Tuhan menguduskan saya, menyucikan saya. Ya, disucikan kita oleh firman yang terus kita dengarkan, saudara-saudara. 1 Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ya, disucikan kita, saudara-saudara, oleh firman yang kita dengar. Jadi setiap dengar firman disucikan. Ya, dengar firman Tuhan hari ini sedikit demi sedikit terus disucikan, terus disucikan. Yohanes 15 ayat 1 demikian, ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ya, disucikan kita oleh firman yang kukatakan, firman yang disampaikan. Jadi setiap kita mendengar firman, ada harapan untuk terus disucikan. Tidak ada kita bisa suci kalau tidak dengar firman. Ya, kalau ada bilang, aduh, saya nggak ke gereja pun saya jaga hidup saya suci. Enggak, itu bukan penyucian karena firman. Tapi kita disucikan oleh firman supaya kita bersukacita. Ya, setiap hari ada dengar firman, kita disucikan, itulah sukacita kita. Ya, dikuduskan. Ini sudah berada di ruangan suci, saudara-saudara. Karena kita dikuduskan,
untuk berada di ruangan suci, untuk terus menerus disucikan oleh firman. Ya, apalagi sukacita kita yang ketiga. Sukacita kita ketiga, saudara-saudara, karena kita bisa mengasihi. Waduh, senang sekali rasanya ketika kita bisa mengasihi. Ya, bisa mengasihi, bahkan musuh sekalipun sudah bisa kita kasih. Aduh, sukacita kita. Kan sering kita lihat seseorang itu nampaknya nggak layak kita kasih, tapi kita kasih. Wah, senang kita, Tuhan, terima kasih, sukacita aku bisa memberi makan musuh. Ya, sukacita aku bisa membalas segala kejahatannya dengan kebaikan. Ada sukacita kita. Itulah sukacita di dalam Tuhan. Ya, makanya kalau Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat Filipi, supaya jemaat Filipi juga yakin dia sudah dibenarkan, dia sudah dikuduskan. Bahkan menghadapi orang luar, nanti dibilang saudara di ayat itu nanti, kenapa kita sukacita? Supaya diketahui orang kebaikan hatimu. Dari mana orang tahu kebaikan hati kita? Kalau kita hidup di dalam kebenaran. Coba dibaca dulu itu, nanti akibat dari sukacita di dalam Tuhan, di dalam Filipi itu tadi ya. Sampai bisa kita senang berbuat baik. Ada sukacita kita. Saudara, kalau nggak berbuat baik kita lalu, aduh rugi rasanya aku berbuat baik. Itu belum di dalam Tuhan, saudara-saudara. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, ada sukacita kita. Ya, bersukacita. Supaya apa nanti, saudara-saudara, dia bilang diketahui orang segala kebaikan hatimu. Ya, saya ulangi dulu, kita ulangi ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama ya. Ayat 4 dan 5, Filipi 4 ayat 4 dan 5, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Coba, bagi kita kedatangan Tuhan sudah dekat sampai orang tahu kebaikan hati kita. Saat kapan orang tahu kebaikan hati kita? Kita sukacita di dalam kebenaran, sukacita di dalam kekudusan, sukacita bisa mengasihi. Ya, musuh kita nggak benci, kita nggak dendam. Orang tahu, ini baik kali hatinya ini, aku yang salah, aduh rugi rasanya nggak berteman sama dia. Kebaikan hati kita. Ya, jadi kalau kita sukacita di dalam Tuhan, pasti orang lihat kebaikan hati kita. Ya. Makanya ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Jemaat yang kecil, minoritas, menghadapi banyak tekanan dari luar, dari dalam. Tapi kalau kalian sukacita, orang tahu kebaikan hati kalian. Itulah kata Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus pun ingin katakan itu. Berada dia di penjara, dia sukacita, membuat banyak orang bertobat. Di ayat yang lain membilang, orang menganggap dengan di penjaranya aku terpenjara Injil, padahal bukan. Karena dia sukacita di dalam penjara, Injil tetap berkembang, pelayanan tetap berkembang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi ada sukacita di dalam Tuhan, saudara-saudara. Ya, sukacita di dalam Tuhan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, sampai kita bisa mengasihi. Kita dibenarkan, kita hidup kudus, dan kita bisa mengasihi. Kita mengasihi bukan karena kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes disebutkan begitu. Karena Tuhan lebih dahulu. Jadi kasih yang kita praktekkan bagi orang lain, karena kasih Kristus. Manusia tidak punya kasih seharusnya. Tidak ada. Kalau toh manusia punya kasih, ya kasih daging, kasih untuk maksud-maksud lain, itulah kasih daging. Tapi kita enggak, saudara-saudara, bukan itu. Kalau kasih dunia kan, kasih aku maka aku kasih kau. Kau enggak ngasih ke aku, ya enggak ngasih samamu. Ya, enggak ngasih samamu. Kalau enggak aku kasih, ya enggak aku kasih. Jadi itu manusia, si manusia daging. Tapi Tuhan enggak. Ya, Dia kasih kepada kita segala-galanya. Sampai rela mati, bukan ada maksud apa supaya kita diselamatkan.
Makanya kita mengasihi karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi yang kita praktekkan itu kasih Tuhan. Nggak menuntut balas, nggak apa. Semua saudara-saudara kita kasihi. Dia syukur, berterima kasih, nggak apa-apa. Bagi Kristus nggak pernah rugi mengasihi manusia biar berbuat jahat. Sampai sekarang ini tetap dia kasih. Ya, kita mengasihi karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi kita praktekkan saudara-saudara. Lalu yang kedua, kasih sukacita di luar Tuhan sekarang. Jadi kebalikannya, kalau sukacita di dalam Tuhan karena kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam mengasihi, berbeda dengan sukacita di luar Tuhan. Apa itu? Sukacita di dalam kejahatan. Senang dia kalau dia dapat tipuan dari orang lain. Aku senang hari ini bisa nipu orang lain. Ya, sekian untungku karena menipu, senang saya. Itu sukacita di luar Tuhan. Ya, sukacita kalau membuat orang susah, senang dia kalau orang lain susah dibuatnya. Ya, itu sukacita di luar Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, sukacita untuk berbuat najis ini di zaman sekarang ini. Ya, kenajisan ini di mana-mana. Ya, sukacita bisa ngajak teman membenci. Ayo kita benci dia. Berapapun uangnya aku bayar, yang penting kita membenci dia. Kapan perlu menghabisi dia. Sukacita di luar Tuhan. Dan kita tidak lakukan itu sebagai anak Tuhan kita. Jangan kita lakukan, saudara-saudara. Ya, jangan kita senang membuat orang susah, senang di dalam dosa, senang di dalam kenajisan. Ya, karena nanti akhirnya dua ini, saudara. Kalau tidak ke neraka, ke surga. Orang yang sukacita di luar Tuhan, akhirnya dia berada di dalam ratap tangis dan air mata. Ratap tangis dan air mata, kertak gigi di neraka, saudara-saudara. Jadi harus kita bedakan sukacita di luar Tuhan. Ya, jangan pernah ikut kita. Kita lihat teman kita, dia berpesta-pesta karena hasil menipu. Hindari, jangan ikut kita. Kalau hasil itu saya nggak terlibat di dalamnya. Ya, sukacita karena berbuat najis, karena kebencian dan seterusnya. Ya. Dan memang iblis senangnya begitu. Sukacita di luar Tuhan itu iblis yang selalu di luar Tuhan, selalu iblis yang selalu, ayo jangan berbuat benar, jangan berbuat kudus, jangan mengasihi. Karena iblis dari dulu pembenci, pembohong. Dari dulu itu karakternya. Dan banyak orang sukacita di dalamnya. Banyak orang, saudara-saudara. Makanya kita koreksi, kita tengok, saya ini sukacita mana ini? Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Kalau di luar Tuhan jelas, ini dia hidup di dalam dosa, kenajisan, kebencian. Ya, bahkan banyak orang juga senang, ayo sana, nggak suka yang benar. Dan nanti di Wahyu 22 disebutkan dua ini, yang benar akan terus hidup dalam kebenaran. Kita ulang-ulangi ayat ini supaya saudara ada kepastian bagi kita. Tidak ragu-ragu kita memilih sukacita mana yang bagi kita, saudara-saudara. Sukacita di dalam Tuhan atau sukacita di luar Tuhan. Pasal 22. Ya. Wahyu 22. Kita lihat ini ya. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya. Mari kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Wahyu 22 ayat 11, 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia tercemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi dua itu. Mau hidup benar, ayo terus kita. Yang dikuduskan terus hidup di dalam kekudusan. Karena
Tuhan segera akan datang, saudara-saudara sekalian. Ya, dan kita harus hidup sukacita di dalam Tuhan, saudara-saudara. Ada lagi perbedaan sukacita di dalam Tuhan. Ini secara jasmani juga secara rohani, saudara-saudara. Ya, sukacita di dalam Tuhan walau dalam kondisi yang tidak mendukung, dia tetap sukacita. Itu di dalam Tuhan, saudara-saudara. Ya, kalau saudara hanya dalam kondisi yang mendukung, enak, berkat ada, tidak ada masalah, lalu saudara sukacita, ya itu nggak usah jadi anak Tuhan pun kita begitu. Lagi jalan semua, uang kita ada, baik-baik semua, tetangga, pekerjaan, tidak ada masalah, rasanya baru sukacita. Ketika ada masalah sedikit, langsung bersungut-sungut, langsung salahkan Tuhan, langsung salahkan orang lain. Ini bukan sukacita di dalam Tuhan. Ya, sukacita di dalam Tuhan biar kondisi apapun. Ya, ingat Habakuk, wah dia juga tetap bersukacita. Kondisinya nggak mendukung. Ya, tanam-tanamannya nggak berhasil, ternakannya nggak berhasil, tapi dia bersukacita. Apa sukacitanya? Bukan sukacita karena berkat-berkat. Saudara, kalau sukacita hanya berkat-berkat, nah ini belum sukacita dari Tuhan ini. Ya, masih sebagian kecil saja kalau hanya sukacita berkat-berkat. Aduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, diberkati Tuhan aku. Ya, satu saat sampai Habakuk bisa melihat mana sukacita dari Tuhan dan mana yang bukan sukacita dari Tuhan. Ya, karena dia percaya kepada Tuhan si pemberi berkat, bukan kepada berkat-berkatnya. Sukacita Habakuk bukan kepada berkat dari Tuhan, tapi kepada pribadi Tuhan. Saya ulangi ini. Satu saat saudara kehilangan sukacita, kalau satu saat semua perkara dunia ini dipegang oleh antikristus, dikuasai oleh antikristus, ya, hilang sukacita kita. Atau kita pun satu saat kita sudah tua, perkara jasmani nggak bisa lagi kita andalkan, hilang sukacita kita. Tapi Habakuk mengajari, sukacitanya bukan karena berkat Tuhan. Ya, jangan sukacita saudara tekankan hanya kepada berkat-berkat. Satu saat pasti kita akan bisa meninggalkan Tuhan, apalagi menghujat Tuhan. Tapi bersukacitalah kita karena Tuhan. Masih ingat itu Habakuk terakhir, coba. Biarpun buah ini nggak berbuah dari ini, aduh, tapi aku bersukacita karena Tuhan. Jadi saya ulang-ulangi ini, hari-hari ini saya harus sampaikan kepada saudara, jangan sukacita kita karena berkat, jangan karena pemberian Tuhan. Ya, Habakuk. Karena kalau hanya pemberian Tuhan, satu saat saudara tinggalkan Tuhan. Kalau sukacita saudara karena pemberian Tuhan, saudara nanti akan seperti dua anak itu, anak sulung atau anak bungsu? Anak bungsu. Wah, dia dapat pemberian bapaknya, dia pergi, satu saat melarat. Jangan sukacita saudara kepada berkat-berkat, tapi sukacita saudara adalah karena Tuhan. Itulah yang diajarkan Habakuk ini. Ya. Coba kita baca pasal terakhir, Habakuk pasal yang ketiga. Mari saudara-saudara, Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ayat 17. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Coba, gak ada berkatnya. Saya ikut Tuhan kok lari kambing sana, gak berhasil. Apa dia hilang sukacita? Kebanyakan kita begitu. Kenapa gak sukacita? Iya, aku tetap susah gini, orang lain sana begini, aku susah. Gak sukacita, hilang sukacita, saudara-saudara. Tapi Habakuk ini bilang, biar berkat-berkat jasmani gak ada, berkat-berkat jasmani halau semua.
Ya, seperti jemaat Filipi, seperti Rasul Paulus, kayaknya sudah banyak sekali pemberitaan tapi tidak hilang sukacitanya. Namun perhatikan ayat 18 ini, tidak hilang sukacitanya. 18, 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit bagi. Coba. Dia bilang aku bersukacita bukan karena harta, tapi aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, dia nggak bilang aku bersorak-sorak karena berkat Tuhan. Tidak. Tapi aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi dua bedakan ya. Sukacita karena berkat Tuhan atau sukacita karena pribadi Tuhan. Ya, kalau sukacitanya entah berkat Tuhan, satu saat nggak jadi mempelai. Dia yang penting uangnya, yang penting pemberiannya. Coba kalau kita bayangkan seorang mau menikah, yang penting baginya hartanya, pasti dia tinggalkan. Dak, menurut perempuan ini kalau hanya hartaku yang mau diraih, udah nggak cocok ini. Tapi yang paling penting baginya pribadinya, seperti kita. Dari sekian banyak anak Tuhan sekarang ini, apa yang membuat dia sukacita dalam Tuhan? Berkat-berkat secara jasmani. Ya. Kalau itu satu saat pasti dia akan tinggalkan Tuhan. Ya. Tapi Habakuk bilang bukan. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, di dalam pribadi Tuhan, bukan berkat, bukan pemberian. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, bukan berkat-berkat kekuatannya, bukan pemberian-pemberian kekuatannya. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi sebagai anak Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan, dua golongan juga ada. Anak Tuhan sukacitanya hanya berkat-berkat. Ya, istri si Ayub, saat si Ayub keberkatan, wah, nggak pernah ada ngomel apapun, saudara-saudara. Bagus sekali, tapi begitu habis semuanya, ya, hartanya, anak-anaknya, kesehatannya, dibilang sama si Ayub, Ayub, kutukilah Tuhanmu, matilah. Ya. Kenapa? Karena sukacitanya selama ini hanya kepada berkat-berkat, hanya kepada perkara jasmani. Satu saat anak Tuhan di hari-hari ini, karena saya sampaikan ini di akhir zaman ini, kalau hanya kepada berkat-berkat saudara sukacita, saudara akan tinggalkan Tuhan. Gininya rupanya ikut Tuhan, udah tinggalkan Tuhan. Ya, bangsa Israel keluar dari Mesir, begitu mengalami penderitaan, padahal Tuhan cukupkannya, hanya kurang menurut dagingnya. Lalu mereka bilang, ayo pulang kita ke Mesir. Di Mesir kita dikasih orang gratis, ya. Lalu begitu sukacitanya hanya berkat-berkat. Padahal Tuhan suruh bukan itu, kalian keluar dari Mesir untuk ke tanah perjanjian. Tapi banyak orang Israel bukan tanah perjanjian tujuannya, hanya berkat-berkat jasmani, berkat-berkat jasmani. Tuhan kasih. Kita lihat itu ada air pahit diubah menjadi manis. Gak punya makanan, setiap pagi ada mana, setiap petang ada burung puyuh. Tuhan kasih, tapi catatan, gak boleh masuk ke negeri perjanjian. Kalau sukacita kita hanya sukacita berkat-berkat jasmani, dikhawatirkan kita hanya tinggal untuk jasmani saja. Ya, kaum tua hanya 2 orang yang sampai, Kaleb dan Joshua, punya hati yang berbeda. Ya, jadi makanya kita sukacita apa ini? Kalau hanya berkat-berkat, dan ini yang banyak dikhotbahkan di gereja-gereja. Ayo sukacita, sukacita. Saya kebetulan di tahun baru ini setiap pesan-pesan di media sosial, tahun 2021 engkau diberkati, engkau makin hebat, engkau makin ini. Wah, sangat luar biasa.
Bahkan kalau diklik, ada diklik, apa janji Tuhan bagimu tahun 2021? Oh, langsung ada pesannya, kamu nanti makin begini. Lalu orang lebih percaya kata itu daripada kata Tuhan. Ya, di medsos saya nggak larang, tapi saudara jangan lebih percaya itu ramalan-ramalan. Ya, jangan, firman Tuhan lah. Ya, saudara yang medsos nggak usah ikuti itu. Nanti besok lagi, lihat dari wajahmu, kau nanti akan begini, lalu percaya. Saya dari dulu itu, lihat lagi gak ada bakat. Teman hamba Tuhan juga gitu, ya. Dari wajahmu nanti kau jadi begini. Dari itu kan ramalan-ramalan, dan percaya kita, percaya kepada firman. Ya. Jadi hari-hari ini saudara lihat, sukacita kita berbeda, sukacita di dalam Tuhan dengan di luar Tuhan. Kalau sukacita yang kita miliki itu dari Tuhan, kita akan bisa seperti Habakuk tadi. Ya, sukacita kita bukan pemberian-pemberian. Sukacita kita bukan perkara-perkara jasmani. Ingat, di akhir zaman Yesaya ini mempelai saudara-saudara. Nggak peduli baginya, kami akan menanggung makan kami sendiri. Yang penting lekatkan namamu. Itu nanti jadi mempelai. Ya, jadi mempelai bukan terpengaruh tentang berkat-berkat jasmani. Kalau dia gereja mempelai, yang tertarik dia kepada pribadi Kristus, bukan pemberian-pemberian, bukan berkat-berkat. Nanti Yesaya 6 itu ya, coba kita lihat. Ya, ini 7 gadis ini gereja mempelai kesempurnaan saudara-saudara. Ya, sekarang mulai belajar kita, apapun keadaan ekonomi, keadaan di dunia ini, jangan hilang sukacita kita. Ya, jangan itu jadi ukuran saudara-saudara. Ya, pasal 4 ya, pasal 4. Ayo kita lihat saudara-saudara. Ya, jadi jangan sukacita kita berkat-berkat, pemberian-pemberian, kesenangan, aduh jangan. Kita sukacita karena memiliki pribadi Kristus. 4 ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Ini gereja mempelai. Namamu lekatkan kepada nama kami. Ya, ini kan hubungan mempelai saudara-saudara. Ambillah aib kami, sucikan kami. Gak peduli dia tentang makanan, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Ya, bukan pemberian-pemberian yang dihadapan. Lekatkanlah namamu. Ya, lekatkanlah namamu. Kapan dilekatkan nama Tuhan dalam hidup kita? Mulai dari penyerahan anak, baptisan air, bahkan setiap ibadah kita langsung dilekatkan nama kita, diberkati dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus. Setiap ibadah kita ada kesempatan untuk dilekatkan nama Tuhan di dalam hidup kita. Jadi tidak melulu hanya masalah-masalah berkat jasmani. Ya, kalau kita sudah jadi melekat kepada pribadi Kristus, sukacita kita sudah pribadi Kristus, gak bakal dibiarkan Tuhan kita melarat. Pasti Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Itulah sukacita kita saudara-saudara. Walau dalam kondisi yang tidak menyenangkan bagi daging kita, gak pernah hilang sukacita kita. Ya, demikian juga jika Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, jangan hilang sukacita kita. Perjanjian Baru berkata, ya, dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Jangan hilang sukacita sedikit ada masalah, lalu curiga sama Tuhan, lalu prasangka buruk sama Tuhan. Kok Tuhan biarkan aku begini? Jangan. Selalu mendatangkan kebaikan. Makanya jangan hilang sukacita kita. Kalau Rasul Paulus katakan kepada Filipi, ayo jangan hilang sukacitamu.
Karena di balik semua itu selalu mendatangkan kebaikan. Asal kita mengasihi Tuhan. Roma berapa itu saudara? Roma 8 ya. Mari, jadi selalu kita bilang, Tuhan aku bersuka cita. Ya. Karena aku yang penting bagiku adalah pribadimu. Yang kedua, kalau toh saya ditimpa masalah, engkau gak biarkan. Karena pribadi Tuhan yang membuat kita sukacita. Ya. Pribadi Tuhan yang membuat kita sukacita. Roma 8 ya. Demikian ayat 28. Ya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan mengasihi berkat-berkatnya, yang mengasihi Dia. Ya, yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita sukacita kita karena pribadi Kristus, gak terpengaruh kita dengan berkat-berkat, gak pengaruh situasi apapun, gak pengaruh. Yang kedua, pencobaan, kesulitan tak terpengaruh kita. Biarkan saja kesulitan ini, semua satu saat akan mendatangkan kebaikan. Gak pengaruh kita. Ada masalah, kok ujian lagi ini, kesehatan saya, aduh ini ujian. Ya, Tuhan izinkan. Tapi selalu mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Ya, itu yang kita rasakan. Bahkan dalam segala keadaan apa saja, ya, Tuhan izinkan bagi kita. Gak pengaruh kita, saudara-saudara sekalian. Jadi harus, kalau orang di luar Tuhan pasti berbeda. Sedikit ujian, udah salahkan Tuhan, udah bersungut-sungut, hilang sukacita. Ya, hilang sukacitanya, saudara-saudara. Ya, sedikit lagi akan saya sampaikan. Jadi harus ada bedanya bagi kita. Ya, ada bedanya bagi kita. Orang bersukacita di dalam Tuhan dan di luar Tuhan itu berbeda sekali. Termasuk di antara anak-anak Tuhan. Anak Tuhan yang cinta Tuhan, gak peduli dia dengan keadaan berkat-berkat, gak membuat hilang sukacitanya. Ujian pencobaan gak membuat hilang sukacitanya. Apapun, karena dia cinta kepada pribadi Tuhan di dalam hidupnya, saudara-saudara. Jadi harus ada perbedaan, saudara-saudara. Hari ini akan saya lanjutkan lagi. Kenapa Tuhan izinkan itu? Ya, ada sukacita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan. Di awal tadi sudah saya sebutkan, gak ada cara lain, saudara-saudara. Ya, saudara, kita memasuk pesta nikah anak domba Allah, gak ada cara lain. Harus siap kita menghadapi banyak ujian, tekanan, masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Tapi kita lihat, balik lagi kepada Filipi. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Dan di dalam masalah itu kita harus bersukacita. Balik lagi kepada Filipi tadi. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada 3, saudara-saudara. Ada 3 hal yang ingin kita capai saat kita bersukacita di tengah-tengah kesulitan. Ya, ada 3 hal yang ingin kita capai, saudara-saudara. Jadi itu yang makanya dipesankan oleh Rasul Paulus. Di tengah-tengah tekanan jemaat Filipi, ayo sukacita. Bersukacitalah, ku ulangi lagi. Bersukacitalah. Ya, apa yang ingin didapatkan dari bersukacita di tengah-tengah kesulitan? Ulangi lagi. Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan,
Jadi di ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Kuulangi, bersukacitalah. Saat jemaat Filipi menghadapi banyak tekanan. Tekanan dari luar, tekanan dari dalam. Bahkan dari dalam itu sendiri, dia melihat Audio dan Sintika tidak sehati. Waduh, banyak tekanan-tekanan. Jemaat yang kecil disampaikan, ayo bersukacita kalian. Jangan masalah-masalah itu membuat kalian hilang sukacita. Ya, pertahankan sukacita itu, sukacita di dalam Tuhan. Untuk apa? Yang pertama adalah agar kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Ya, itulah tadi di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Semakin tahu orang kebaikan hati kita, aduh, Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Ya, karena Tuhan merasakan di tengah-tengah penderitaan, sampai di tengah penderitaan Tuhan lihat kebaikan hati kita. Ya, kita ingat Tuhan Yesus saat dia disalibkan, ya, sampai mati. Setelah dia mati, orang akan bilang benar-benarlah dia ini anak Allah. Tahu kebaikan. Ya. Saat menderita kita bersukacita. Pertama, kita akan diketahui orang kebaikan hati kita. Inilah kebaikan hati di dalam Tuhan. Jadi belajar, ya, dalam hal apa saja sudah menderita tapi kita tetap sukacita. Sampai tahu orang kita ada kebaikan hati itu, saudara-saudara. Ini yang pertama, ya, sukacita. Makanya saya seringkali melihat orang kalau ada masalah langsung murung, langsung ribut, langsung tengkar, langsung berantem. Aduh, ini belum sukacita dari Tuhan. Hilang sukacitanya gara-gara yang lain. Kita bilang, tadi sudah saya sebutkan, apapun itu, jangan pernah hilang sukacita. Karena sukacita kita dari Tuhan. Kalau bukan sukacita dari Tuhan, pasti ada masalah. Langsung ribut. Ya, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, bersukacita. Kita hidup benar, kekudusan kita tetap mengasihi. Apapun sikap orang lain, jangan hilang sukacita kita. Jangan hilang sukacita kita. Sampai orang tahu, oh inilah baik sekali ini. Ya. Yang kedua, apalagi saudara-saudara sekalian, kenapa kita harus bersukacita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan? Jawabannya yang kedua, agar lepas dari segala kekhawatiran kita. Ya, janganlah, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir tentang apapun juga. Saya tadi baca ayat ini, lalu saya terpikir banyak kali karena khawatir kita, lalu gak menikmati berkat Tuhan. Penghalang besar untuk menikmati berkat Tuhan, khawatir. Khawatir. Banyak orang sampai gak makan karena khawatir, gak laku makan. Padahal dikasih Tuhan makanan. Berkat Tuhan gak bisa dinikmati karena khawatirnya. Coba. Ya. Ditahankan, kerja mati-matian, menikmati enggak. Kenapa? Karena khawatir. Ya, enggak nikmati berkat orang lain makan, dia enggak makan. Ya. Karena khawatir, saudara-saudara. Orang lain belanja, dia enggak belanja. Kenapa? Ya, khawatir besok mau makan apa. Kekhawatiranlah membuat kita seringkali gak menikmati berkat Tuhan. Orang lain yang menikmati, kita yang khawatir terus kerempeng. Ya, terus sedih, bersedih hati. Ya, karena begitu banyak orang gak nikmati berkat. Orang lain yang nikmati. Orang yang khawatir itu gak menikmati berkat Tuhan. Ya, makanya disebutkan janganlah khawatir hari esok. Ingat burung-burung menikmati berkat Tuhan walau gak menabur, walau gak menuai. Burung-burung menikmati berkat Tuhan karena gak ada khawatirnya. Kita yang khawatir terus, besok anakku sekolah apa, besok mau ini, besok mau itu. Jangan.
Saudara-saudara, kalau ada berkat Tuhan untuk dinikmati, untuk bersyukur, untuk memuliakan Tuhan, ya, makanya kita sukacita ketika kita diberkati Tuhan. Jangan khawatir, bersukacita kita, saudara-saudara, ya, karena Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ada sukacita kita. Ini yang kedua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, bersukacita, saudara-saudara. Pengkhotbah membilang orang berdosa nggak ada sukacitanya nikmati berkat Tuhan. Orang berdosa hanya sukacitanya mengumpulkan berkat Tuhan. Coba pilihan kita bagaimana? Sukacita mengumpulkan atau sukacita menikmati? Di luar Tuhan nggak bisa dia menikmati, dia hanya mengumpulkan. Coba pengkhotbah. Jadi makanya pelihara Tuhan, aku sukacita dalam Tuhan, berkat yang Engkau berikan, ku nikmati untuk bersyukur, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Jangan sampai aku sukacitaku bukan di dalam Tuhan. Ya, coba saudara-saudara sekalian. Ya, jadi supaya kita begitu pengkhotbah. Bantu saya pengkhotbah berapa ini ya. Jadi jelas bagi kita. Ya, kita berkat apa yang kita miliki. Ya, sukacita, jangan hanya sukacita mengumpul. Kumpulkan senang sekali sampai nggak mau menikmati, saudara-saudara. Ya, inilah seringkali karena sukacitanya nggak di dalam Tuhan. Ya, orang berdosa ditugaskan untuk mengumpul dan menghimpun, saudara-saudara. Tapi nanti orang yang dikasihi Tuhan yang akan menikmatinya. Ya, makanya saudara-saudara belajar pasal 2 ya. Ya, pengkhotbah. Ya, kita lihat ini saudara-saudara ya. Iya. Pasal 2 ayat 25. Perhatikan ini. Jadi di luar Tuhan orang sukacitanya mengumpulkan aja. Waduh, rumahku sekian, uangku sekian, uangku sukacita begitu saja. Kalau nggak nikmati, wah ini sukacita di luar Tuhan. Baca 25, 1, 2, 3. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, nah ini nggak bisa nikmati berkat di luar Tuhan, nggak bisa. Hanya ngumpulkan saja. Siapa yang dapat menikmati di luar dia? 26, 1, 2, ya. Karena kepada orang yang dikasihi, ia mengurniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk berhimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Coba, kita sukacita di Tuhan atau enggak? Kalau kita bukan sukacita kita di luar Tuhan, senangnya kita hanya menimbun, nggak sempat menikmati. Apa artinya nggak sempat menikmati? Nggak sempat berdoa, nggak bisa kumpul sama keluarga, nggak bisa melayani Tuhan. Hanya untuk mengumpul, menghimpun. Ya. Tapi kalau kita sukacita di dalam Tuhan, kita nikmati berkat Tuhan, karena kita dilepaskan dari kekhawatiran. Kekhawatiran hari ini cukup, hari ini, besok selalu ada lagi berkat Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Ini yang kedua. Kenapa diizin Rasul Paulus katakan bersukacitalah di dalam Tuhan? Pertama, supaya tahu kebaikan hati. Yang kedua, supaya jangan khawatir. Nikmati berkat Tuhan, bukan ditimbun-timbun, dinikmati. Kalau saya di dalam Tuhan, saya menikmati berkat Tuhan karena dilepaskan saya dari kekhawatiran. Yang terakhir, kenapa harus bersukacita di dalam Tuhan? Masih Filipi ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7, bagian terakhir, saudara-saudara sekalian ya. Mari Filipi 4 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ya, kita baca bersama.
1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, kenapa diizinkan kita selalu bersukacita? Agar pikiran dan hati kita selalu terpelihara dengan damai sejahtera. Udah bersukacita kita, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Ada hati yang gak enak, udahlah, gak usah dibawa-bawa, sukacita saja. Ada perasaan gak enak sama orang lain, ada pikiran gak enak terhadap orang lain, buang semua itu. Gak hilang sukacitaku karena memikirkan masalahmu, karena engkau. Gak hilang sukacitaku. Aku harus terpelihara dengan damai sejahtera. Jadi yang ketiga kegunaannya, kita bersukacita di dalam Tuhan agar hati dan pikiran kita terpelihara. Ya, apapun pergumulan tetap sukacita, tetap sukacita. Karena sukacita dari Tuhan itu yang membuat pikiran-pikiran yang gak baik, saudara-saudara, ya, pikiran hati yang gak seringkali terganggu, ya, semakin dipelihara. Terpelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari tetap bersukacita. Bukan sukacita di luar Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Dan ini yang selalu dikatakan kalau Filipi sering kali berkata bersukacitalah, bersukacitalah. Puncaknya nanti kita bersukacita masuk pesta nikah anak domba Allah. Siapa mereka ini yang sudah pengalaman? Sukacita dalam kebenaran, kekudusan, sukacita dalam kasih, sukacita dalam keadaan apapun. Sukacitanya bukan terhadap berkat-berkat, sukacitanya adalah terhadap pribadi Kristus. Sampai tahu orang lain, oh dia bersukacita karena Kristus. Ya, sampai kita juga merasakan itu. Tidak ada lagi kekhawatiran kita. Gereja mempelai bilang sudah makan dan pakaian kami yang menanggung. Gak ada lagi kekhawatiran. Selalu jaga hati, pikiran kita, jaga damai sejahtera. Jangan izinkan sedikit pun kebencian yang melepaskan sukacita dari hidup kita. Tuhan memberkati. Malam ini kita mau datang kepada Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Semakin ku berbakti, semakin ku berbakti. Dari nyanyian Psalm 187, semakin ku berbakti. Kita naikkan pujian ini. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sejak ku hidup rohani tunduk kepada Tuhan. Percaya kita semakin beribadah, semakin kita rasakan hidup sukacita bahagia. Sejak ku hidup rohani, sejak ku hidup rohani, amin. Semakin
ku berbakti semakin. Amin. Percaya. Haleluya. Hidupku menjadi lebih baik. Amin. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Angkat tangan, semakin ku berbakti dengan yakin, semakin. Amin. Semakin ku rasa hidupku menjadi lebih baik. Tiap hari bersuasana surga, tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Ayat 2, sejak ku mengutamakan, sejak ku mengutamakan kebenaran firman, kebenaran firman, maka ku selalu rasakan kemurahan-Mu, pelayanan Tuhan. Semakin ku berbakti, semakin. Amin. Haleluya. Biar kami rasakan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Sekali lagi, ulurkan tanganmu kepada Tuhan, semakin kau berbakti, semakin. Amin. Amin. Tuhan, penuhkan sukacita sama bagi hidupku menjadi lebih bahagia. Amin. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan kita semua. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Sukacita surga, sukacita dari Tuhan, sukacita di dalam Tuhan kami nikmati. Haleluya. Sukacita surga, bukan sukacita duniawi ini. Engkau hidup dalam pribadi kami, kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Sukacita kami karena pribadi-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan. Di awal tahun baru tahun 2021 ini, genapkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersukacita di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Sukacita kami karena kami memiliki pribadi Kristus. Bukan sekedar berkat-berkat membuat kami sukacita, tapi terutama sekali adalah pribadi Kristus. Untuk satu saat kami akan menjadi mempelai-Mu Tuhan, yang selalu Engkau menolong kami. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami hidup dalam kekudusan karena firman-Mu, kami mengasihi karena firman-Mu Tuhan. Engkau lengkapi bagi kami, perlengkapi kami Tuhan. Sudah saatnya bagi kami untuk sukacita kami bukan hal-hal lahiriah, sukacita kami adalah hal rohani Tuhan. Kami bersyukur kalau ada pergumulan kami, firman-Mu berkata semua mendatangkan kebaikan. Karena Engkau yang mengasihi kami dan kami mengasihi-Mu, apapun pergumulan kami, satu saat akan menjadi baik, menjadi indah. Kami bersyukur, teguhkan kami, kuatkan kami. Di tahun 2021 ini, pribadi Tuhanlah yang terutama dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, mampukan kami. Bahkan malam ini, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, agar pribadi-Mu hidup di dalam hidup kami Tuhan. Layakkan kami semua untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus, kita akan naikkan pujian ini lagi. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, amin, haleluya, maka ku selalu rasakan kemurahan-Mu, pelayanan Tuhan. Semakin ku berbakti, semakin, amin, kita terima dengan iman percaya, semakin ku rasa. Terima kasih, lebih bahagia sehari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Semakin ku berbakti, semakin, amin, genapkan firman-Mu Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu dalam hidup kami. Hidupku menjadi lebih bahagia tiap hari hidup bersuasana. Semua bangkit berdiri. Hatiku melimpah dengan firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami berbahagia malam ini menikmati tubuh dan darah-Mu, agar hidup kami sungguh-sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan, segalanya Engkau sediakan, selalu yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Obah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh dari darah-Mu Tuhan. Terima kasih, dengan iman percaya kami semua akan mendatangkan kebaikan sesuai dengan firman-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan dengan darah-Mu, masalah-masalah Engkau ambil alih, Engkau di depan untuk menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darah Kristus, darah perjanjian, agar hidup kita menjadi milik Kristus. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan, kita naikkan. Semakin ku berbakti, semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Besar mulialah Tuhan, haleluya. Kami butuhkan pribadi-Mu, kami bersuka cita karena memiliki pribadi-Mu Tuhan, haleluya. Sukacita di dunia bahkan selama-lamanya tidak hilang sukacita kami apapun keadaan di dunia. Bumi berubah, segalanya akan berubah, tapi kasih-Mu tidak berubah. Tuhan, setia Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, malam ini kami diberkati oleh firman-Mu. Genapkanlah firman-Mu Tuhan, sukacita kami karena ada di dalam Engkau Tuhan. Apapun keadaan dunia, kalau Kristus ada, Engkau sanggup mengatasi dalam keadaan apapun Tuhan. Kami bersyukur kami jalani di tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Engkau selalu melengkapi kami, selalu tepat pada waktunya pertolongan Tuhan. Tidak Engkau biarkan kami, selalu Engkau di depan ya Tuhan, melakukan perbuatan besar bagi kami. Hidup kami penuh mujizat, hidup kami penuh tanda-tanda ajaib. Engkau yang memperhatikan kami. Kami bersyukur, kami berdoa buat yang sakit. Apapun keadaan kami, saudara-saudara kami yang sakit di tempat ini, bahkan dimanapun mereka yang sakit, kami berseru kepada nama-Mu Tuhan. Kami patahkan segala kuasa penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan Tuhan. Ada mujizat-mujizat, yang sakit akan sembuh, mereka bertobat dan datang kepada Engkau Tuhan. Engkau menolong juga semua teman-teman kami dalam keadaan apapun. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, seluruh sidang jemaat Tuhan juga berkati. Berkati gereja ini ya Tuhan. Bahkan berkati pemerintahan di negara kami ini. Apapun keadaan di negara ini, Tuhan Raja di atas segala raja mampu menyelesaikan. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan berikan persembahan kami
Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita sebelum kita akhiri ibadah kita ini. Masih nyanyian kita tadi. Sekali lagi dari Sejakku Hidup Rohani. Kita persiapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Sejakku hidup rohani, tunduk pada Tuhan, tunduk pada Tuhan, dengan segenap penyerahan, semakin ku berbakti, semakin bahagia, semakin ku berbakti, semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih baik. Semua bangkit berdiri. Tiap hari bersuasana surga, hatiku melimpah dengan hidup. Sekali lagi kita ulurkan tangan, semakin ku berbakti, semakin ku berbakti, semakin aku hidupku menjadi lebih amin. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan iman. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, terus-menerus memberkati kami, terlebih membentuk kami Tuhan, untuk satu saat rencanamu kami segambar serupa dengan Engkau, menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati Tuhan malam hari ini, ketika kami pulang nyatakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Kita latihan kor sebentar.